Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurleni. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dari Fakultas Ilmu Pendidikan atau FKIP. Saya berasal dari Universitas Samudra Aceh Langsa, semester 5, unit 2. Nomor induk mahasiswa saya 1804179. Nah, di sini saya akan membuat video tentang cara saya mengajar yang nantinya insya Allah akan menjadi seorang guru. Nah, langsung saja saya akan mempraktikkan cara mengajar saya kepada siswa-siswa sekolah dasar yang nantinya saya menjadi seorang guru. Nah, baiklah, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Ya, selamat pagi anak-anak. Oke, kalian ibu lihat itu mukanya pada ceria semua ya wajahnya. Nah, siapa di sini yang tidak mandi pagi? Ayo. Ya, bagus. Ibu lihat juga semua wajah anak-anak ibu ini ceria ya. Pastinya mandi pagi. Tapi ibu lihat ada yang beberapa yang lemes nih, kayak tidak semangat gitu untuk belajar, atau karena dia lapar atau karena dia belum sarapan. Yo, jujur siapa? Ibu nggak mau menunjuknya. Tapi ibu kasih tahu ya buat anak-anak ibu semuanya, sebelum berangkat sekolah kalian itu harus sarapan. Karena apa? Kalau perut kalian itu kosong, kalian itu akan bawaannya itu pening, mengantuk, nggak semangat untuk belajar. Itu dia resikonya. Nah, baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran, ayo dipimpin Randy, ketua kelas, berdoa sebelum memulai pembelajaran. Sebelum kita memulai belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ibu yang ibu sayang dan cintai, kalian kemarin ada ya ibu suruh membaca-baca di rumah di halaman 68 ya kalau nggak salah. Buku bahasa Indonesia, bukan buku tematik ya, bukan itu ibu suruh. Nah, kalian sudah pelajari kan? Kalau kalian belajar sudah membaca itu di rumah, ibu nanti bakalan bertanya kepada kalian. Jadi kalau siapa yang tidak tahu, berarti dia tidak belajar tadi malam. Oke? Nah, baiklah, langsung saja kita ke pembelajaran. Di halaman 68 tadi ada di situ strategi pembelajaran secara ekspresif ya, secara ekspresif dan reseptif. Nah, ibu mau menjelaskan dulu kepada kalian apa itu ekspresif dan apa itu reseptif. Nanti sudah ibu jelaskan, kalau kalian tidak paham boleh bertanya ya. Nah, ekspresif, apa itu ekspresif? Siapa yang tahu sebelum ibu kasih tahu ya? Iya, nggak ada yang tahu ya. Oke, ibu akan mengasih tahunya apa itu ekspresif dan reseptif. Oke, apa tadi? Ekspresif dan reseptif, nggak ada yang tahu ya. Nah, ekspresif itu ialah dimana seseorang bisa menerima pesan yang baik dengan baik dan melaksanakannya. Nah, sedangkan ekspresif itu adalah dimana seseorang mampu mengungkapkan keinginan yang ingin disampaikan, bisa melalui bahasa tubuh ataupun simbol-simbol yang sudah disepakati dia. Itu dia ekspresif dan reseptif. Nah, selanjutnya dijelaskan apalagi di situ. Ya, di situ juga mengenai membahas juga hakikat pembelajaran sastra. Ada juga hakikat pembelajaran sastra ya. Langkah-langkah pembelajaran sastra ekspresif. Nah, baiklah, kita lanjut saja.
Pendekatan dalam sastra barangkali lebih cocok dipakai dalam melihat karya sastra merupakan suatu hasil dari karya cipta, karya manusia yang mengandung nilai seni yang tinggi. Dalam penciptaan karya sastra, seorang seniman membutuhkan usaha yang keras untuk menghasilkan sebuah karya yang bermutu. Harus menghasilkan sebuah karya yang benar-benar bermutu, yang benar-benar menghasilkan karya yang baik, yang bisa dipergunakan, ya, itu dia bermutu. Nah, itu dia tadi ya sudah dijelaskan. Nah, yang kedua di situ ada hakikat pendekatan ekspresif. Dalam kamus besar bahasa Indonesia atau singkatan dari KBBI, pendekatan atau teori bermakna penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan fakta berdasarkan ilmu pasti. Bisa juga diartikan logika. Logika itu dia ya, ilmu pasti, logikanya gitu ya. Sering kita mendengar logikanya itu gitu. Yang itu berarti yang pastinya itu dia. Kata ekspresif bermakna mampu juga memberikan atau mengungkapkan gambaran, gagasan, perasaan, mengungkapkan mengungkapkan isi hati, mengungkapkan pengalamannya. Itu dia maksudnya. Pendekatan ekspresif ini adalah teori yang memberikan perhatian utamanya pada proses kreatif pengarang dalam menciptakan karya sastra. Ekspresif itu ialah teori yang memberikan perhatian utamanya pada proses kreatif pengarang dalam menciptakan karya sastra. Nah, suatu pendekatan yang memandang karya sastra sebagai ekspresi penjiwaan si pengarang, atau dapat dikatakan pendekatan yang mendekati karya sastra lewat studi biografik atau itu bisa dikatakan studi tentang penulisnya, tentang kehidupannya, pengalamannya, niatnya yang menentukan tujuan karyanya itu apa. Misalnya karya menulis, karya melukis kah, banyak ya karya-karya. Ya, ayo Jessica, yang ketiga itu apa dijelaskan di situ? Ya, langkah-langkah pembelajaran sastra ekspresif. Tadi kita sudah membahas apa di situ? Yang kedua itu hakikatnya ya. Sekarang kita membahas tentang langkah-langkah pendekatan ekspresif. Nah, apa tadi ekspresif itu yang Ibu bilang? Coba kalian masih ingat kan? Ya, benar, itu dia ya. Jadi, langkah-langkah ini ada dua kalau nggak salah. Langkah yang pertama itu ada menerapkan pendekatan ekspresif. Siswa harus mengenal biografi pengarang karya sastra yang akan dikaji. Jadi, sebuah buku yang mempunyai karya sastra yang terkenal, itu kalian itu nanti bakalan disuruh pengarang karya sastranya itu siapa, penerbit, itu dia tahun terbitnya kapan, ya, itu dia contohnya. Nah, yang kedua itu melakukan penafsiran pemahaman terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam karya sastra seperti tema, gaya, bahasa, diksi, citraan. Itu seperti kita meneliti apakah itu citraan, apakah itu benar-benar nyata gitu dia ya. Nah, kalian juga di situ diminta sebutkan temanya, gaya bahasanya itu gimana itu dia. Apakah dia menggunakan gerak atau mimi, itu banyak macam ya. Oke, di sini Ibu langsung saja menyampaikan kesimpulannya karena berhubungan waktu kita tinggal beberapa menit lagi, lonceng akan berbunyi.
Oh iya, ibu lupa, hari ini ternyata kita pulangnya jam setengah satu ya. Ibu kira jam 11 lewat 15 kita sudah pulang. Oke, kita langsung ke materinya. Tadi yang belum kita bahas itu materi apa saja. Nah, yang terpenting kesimpulannya itu ialah pendekatan ekspresif ini adalah pendekatan yang menitik beratkan perhatian kepada upaya pengarang atau penyair mengekspresikan ide-ide ke dalam karya sastra. Nah, selain itu, karya sastra mempunyai peranan dalam rangka membentuk karakter siswa serta menumbuhkan kepekaan rasa. Nah, kepekaan rasa itu maksudnya mengerti akan rasa tersebut tuh dia. Nah, pembelajaran sastra di sekolah sangatlah penting. Jadi pembelajaran sastra ini sangat penting buat kalian yang memasuki umur segini itu sangat penting agar karya-karya kalian itu bisa dicontoh. Banyak anak sekarang itu kurang memahami karya-karya akan budaya Indonesia kita sekarang ini. Nah, pembelajaran sastra di sekolah dasar itu sangat penting. Nah, apa tujuannya? Nah, tujuannya itu untuk mengembangkan dan mencerdaskan siswa serta memberikan wawasan. Itu wawasan pengetahuan yang luas dalam mempelajari karya sastra. Jadi di dalam karya sastra itu harus mempunyai pemikiran yang luas, wawasan yang luas, serta pengetahuan dan pengalaman yang banyak ya dalam mempelajari karya sastra, sejarah sastra, dan ekspresi sastra. Nah, siswa selain mempelajari teori-teori sastra itu juga dituntut untuk melakukan aktivitas. Ada 3 langkah dalam pendekatan ekspresif. Yang pertama, melakukan penafsiran pemahaman terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam karya sastra. Nah, itu dia tadi. Yang kedua, ada langkah kedua, melakukan penafsiran pemahaman terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam karya sastra. Nah, seperti tema itu judulnya gaya, isi, citraan dan sebagainya. Dan yang langkah ketiga ada mengaitkan hasil penafsiran dengan berdasarkan pertinjauan psikologis atau kejiwaan pengarang. Nah, baiklah, sampai situ sudah paham semua kan? Kalau belum paham silakan bertanya. Apa itu pendekatan ekspresif gitu. Banyak sih pertanyaan. Kalau kalian nggak ada mau bertanya, apa itu pembelajaran sastra, apa itu langkah-langkah sastra ekspresif, dia tadi udah ibu jelaskan juga itu ya. Kita setelah mempelajari 3 pembahasan itu tadi, itu untuk apa? Untuk apa supaya kita mengetahuinya gitu, untuk mengetahui langkah-langkah pembelajaran ekspresif, untuk mengetahui langkah-langkah pembelajaran sastra. Nah, ya. Sampai sini sudah paham semua? Kalau belum silakan bertanya, jangan malu-malu. Nanti ibu mau nyuruh kalian membuat karya sastra, terserah itu mau karya sastra apa, yang penting itu dibuat, jangan sampai nggak dibuat. Ibu mau melihat hasil karya sastra kalian itu gimana. Itu minggu depan ibu suruh kumpul ya. Jadi mulai dari nanti kalian tuh udah bisa mencicil-cicilnya. Nah, itu tugas per kelompok minimal 3 atau 2 orang. Tapi kalau ibu rasa kita ada 21 ya. Kita ada 21, berarti 21 kelompok ya, 3 kelompok deh, berarti ada nanti 7 kelompok. Yang bagus ya itu
karya sastranya itu minggu depan ibu akan memeriksa. Nanti kalau siapa yang bagus karya sastranya, yang baik dan bagus, ibu akan menilainya juga bagus gitu dia. Nah, oke, yang mana lagi kalian yang belum paham silahkan bertanya. Di situ ada pendapat para ahli yang mengatakan bahwa karya sastra itu merupakan pembelajaran yang harus dapat menunjang pembelajaran bahasa Indonesia pada umumnya. Di situ ada Nadia 1985 itu dia mengatakan pembelajaran sastra itu haruslah dapat menunjang pelajaran bahasa Indonesia pada umumnya. Nah, di situ para peserta didik, anak ibu semua seperti kalian ini harus dibangkitkan minatnya agar kalian mampu memahami karya sastra Indonesia. Nah, teori sastra hendaknya juga diajarkan untuk melengkapi pengetahuan siswa mengenai kesusastraannya. Nah, di titik berat pembelajaran karya sastra ini ialah memperkenalkan kepada mereka karya-karya sastra Indonesia. Nah, itu dia. Nah, peserta didik harus bisa membaca puisi, membaca novel, berdrama, itu juga jenis karya. Banyak lagi jenis karya sastra lainnya ya, baik sastra lama maupun karya sastra baru. Nah, dengan demikian peserta didik mampu menghayati karya sastra tersebut. Itu dia. Nah, di sini ibu akan menyampaikan ada itu dia sebuah karya sastra yang terkenal dari ini novel sastra ya. Kalau kalian di usia segini kayaknya tidak perlu novel ya, jadi cuman itu dia, nanti novel itu akan kalian pelajarin, nanti kalian cari tahu atau tanya kepada yang punya kakak, yaitu dia novel sastra dari Eyang Paramudia. Nah, yang ini biasa dipanggil Pram. Nah, seorang gadis desa yang harus rela dipersunting oleh bendoro atau penyanyi. Itu usia kalian ini itu sebelum dipelajarin ya, itu nanti bakal di sekolah menengah pertama. Ibu mau cari buat khusus anak SD ya, bentar ya. Ini kalau untuk anak-anak SD itu ada puisi. Nah, puisi anak SD terbaik di sini tidak dicantumkan siapa penciptanya, cuman di sini itu dia puisi anak sekolah dasar pilihan. Nah, puisi ibu bacakan aja ya. Masa-masa sekolah merupakan masa-masa yang indah. Indahnya masa sekolah tersebut terjadi karena di bangku sekolah lah kita bisa mengukir memori, prestasi, dan tentunya mendapatkan banyak pengetahuan sebagai bekal merengkuh cita-cita di masa depan. Nah, itu dia sebuah puisi, cuman ibu belum mencairkannya menjadi alunan puisi gitu, tapi ibu membacakannya sampai ini termasuk puisi pilihan loh, saking terkenalnya ini, saking berarti tuh bagus, makanya dia dipilih sehingga puisi ini menjadi pilihan yang bagus ya. Puisinya masa-masa sekolah merupakan masa-masa yang indah. Ya benar juga sih katanya, masa-masa sekolah ya, sekolah itu masa-masa yang indah ya anak-anak. Nanti kalian rasakan gimana nanti kalau sudah tamat SMA itu rasanya itu pasti bakalan kehilangan semuanya deh. Cuman ada lagi yang harus kita harapkan, apa itu masa depan.
nggak mungkin kita SD terus SMP terus SMA terus ya, itu nggak mungkin. Nah, itu mungkin makna dari puisi yang terkenal ini. Nah, terus ada lagi kata-katanya nih, indahnya masa sekolah tersebut terjadi karena di bangku sekolah lah kita bisa mengukir memori. Di bangku sekolah lah kita bisa mendapatkan banyak pengalaman, banyak ingatan-ingatan yang kita dapat, ya itu dia. Nah, prestasi dan tentunya mendapatkan banyak pengetahuan sebagai bekal merangkul cita-cita di masa depan. Wah, ini bagus banget ini ya. Kata-katanya, prestasi dan tentunya mendapatkan banyak pengetahuan sebagai bekal merangkul cita-cita di masa depan. Karena di sekolah lah kita mendapatkan prestasi, mendapatkan ilmu, mendapatkan banyak pengetahuan, itulah yang bakal kita bawa nanti ke masa depan kita, ke masa depan yang akan datang. Kalian semua pasti punya cita-cita, nggak mungkin nggak punya cita-cita kan. Nah, itulah yang dia akan membawa kita nanti. Oke, sudah demikianlah pembelajaran hari ini. Mungkin waktunya sudah habis juga, 3 menit lagi. Nanti ibu akan mengasih tugas kalian yang kedua. Tadi yang pertama itu ibu kasih di minggu depan ya. Kita kan bahasa Indonesia ini masuk seminggu ada 3 kali. Nah, kalau tugas yang kedua ini ibu mau hari Kamis harus sudah dikumpul. Kerjakan di rumah, kerjain sendiri, jangan pakai contek-nyontek ya. Oke, baiklah, tutup bukunya, kita akhiri pembelajaran hari ini. Apa tadi pembelajaran kita hari ini? Jangan ada yang lupa, baru lagi Bu bilang nggak nyampe berjam ya. Strategi pembelajaran sastra secara ekspresif dan reseptif. Nah, oke, masukkan bukunya ke dalam tas, awas ketinggalan. Reni siapkan, kita mau pulang. Sebelum pulang, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Pulanglah dengan tertib dan aman. Jangan jajan sembarangan, jangan minum minuman sembarangan seperti minuman yang rasa-rasa itu ya. Jangan makan di rumah masakan ibu kalian masing-masing. Perbanyak minum air putih. Kalau bermain jangan di saat terik matahari. Oke, ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua anak-anak ibu.